Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, ini baru sampai ke kampus ya. Ini prokes juga ini akhirnya ya. Apa? Protokol kesehatannya dijalankan. Terus ini Bapak cas dulu. Oke, baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan lagi materi perkuliahan kita yang ke-13 ya. Kalau di kelas Bapak ini yang paling banyak yang ini ya. Terhitung ininya walaupun ada beberapa kali kita hanya sebagian ya, separuh masuk ke tugas mungkin kan. Tapi ini sudah pertemuan yang ke-13 dan pada sistem jaringan dan informasi ini kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan diplomasi ya. Ya, di dalam sistem jaringan dan kerjasama, saya pikir ini kita juga penting untuk membahas ya, minimal mengetahui secara umum ya terkait dengan kerjasama ini, dalam hal ini diplomasi atau perundingan ya, perundingan antar negara ini yang kemungkinan saja perpustakaan juga bisa meluas ya, meluas ke luar, lalu kemudian juga kita akan melihat bagaimana sih teknik-teknik ya perundingan dengan dunia luar ya, luar Indonesia, dengan luar negeri yang nanti dia akan dilakukan oleh seorang diplomat ya, atau ya wakil dari salah satu negara untuk kepentingan ya, sebagai alat negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Ya, secara umum nanti kita lihat konsep ya, tapi secara umum kita akan lihat, jadi diplomasi ini kan sering kita dengar kalimat ini dari masa perjuangan kita dulu ya. Ada orang berjuang dengan bergerilya, kemudian dengan mempertahankan negaranya ya. Kemudian juga ada berjuang dengan secara diplomasi ya, perundingan. Itu juga yang kemarin kalau kita lihat dari sejarah Indonesia ya, sebagian besar ya kita mendapatkan mufakat, dan ini dari jalur perundingan ya, untuk meminimalisir ya terjadinya perang dan lain sebagainya. Nah, itu dengan jalur perundingan. Nah, secara umum kita memaknai diplomasi adalah seni atau praktek ya, bernegosiasi oleh seseorang ya, seorang diplomat, kemudian dan biasanya mewakili suatu negara atau organisasi ya. Jadi seni praktik ya, seni atau praktik ya, praktik bernegosiasi. Kemarin kita sudah belajar juga ya negosiasi, kemudian MOU, MOA, bernegosiasi, dan hari ini kita berdiplomasi. Nah, ini seni bernegosiasi ya, seni bernegosiasi atau praktek bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat ya, dan biasanya mewakili dari satu negara atau organisasi. Itu yang pengertian secara umumnya. Nanti juga kita akan lihat dari konsep-konsep. Nah, dari konsep pengertian itu seni ya. Kalau seni ini kan ada teknik-teknik ya, cara-cara mungkin dengan
dengan metode, dengan jalan yang menggembirakan gitu ya. Biasanya dengan jalan perundingan dengan negara ditempuh dengan jalan-jalan musyawarah, kemudian juga intinya menghindari kekerasan ya, biasanya begitu ya, diplomasi itu menghindari kekerasan. Dan baik di negara kita maupun di luar ya ada ya konsulat yang menjadi wakil di negara luar, misalnya di Malaysia, di Singapura. Jika ada satu persoalan dengan kita, orang-orang kita yang kebetulan berada di sana, nah itu juga kita bisa minta bantuan dari konsulat atau diplomat ya yang ada di sana sebagai penengah ya untuk hal apapun ya. Misalnya juga dalam hal kerjasama negara satu dengan negara lain, ya nanti kan tinggal komunikasi dengan wakil dari Indonesia yang berada di sana. Itu juga nanti kita telusur dari internet ya, apa saja yang harus kita ketahui ya dari pengertiannya, fungsinya, kemudian syaratnya jika ingin kita ada cita-cita ingin jadi diplomat, mungkin syaratnya nanti apa ya. Kemudian juga bahkan kita sampai telusur seperti apa sih pendapatnya seorang diplomat ya. Karena kalau sekarang kan sudah terbuka ya, orang bisa memberikan informasi dari sosial media, kita bisa menelusur semuanya. Nah, langsung saja ini Bapak lihat ke konsep ya. Konsep yang ini juga bisa dicari di internet ya, hanya sebagai pemantik saja ya, untuk nanti dicari yang lebih yang lebih otentik lagi, mungkin dari buku-buku atau sumber-sumber lain ya, referen yang yang punya bukti yang kuat ya gitu. Ya biasanya dari referen ya, dari buku-buku. Nah, ini diplomasi merupakan satu alat yang membawa kepentingan negara dalam level tertentu. Ya ini ya. Ya sebagai alat negara ya. Karena dengan diplomasi ya, dengan kita membentuk diplomat di luar negeri, jika kita ada hal-hal yang akan dilakukan perundingan atau kerjasama dari pemerintah Indonesia ya, jadi mungkin dari level yang paling tinggi memegang kebijakan, misalnya seorang presiden ataupun menteri ya, tinggal kita komunikasi dengan diplomat yang ada di sana. Jadi memudahkan aktivitas yang akan dilakukan ya, karena sudah ada wakil di sana ya, jadi tinggal meneruskan apa yang direncanakan di kita, kemudian pihak di sana nanti dia komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan itu kan. Jadi sebagai alat negara ya, alat negara yang bisa membantu untuk pengembangan negara dengan level-level tertentu ya. Oke. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerjasama ya antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Oleh sebab itu perlu adanya penyelesaian agar negara tersebut aman untuk ditinggali. Ya, konflik di berbagai bidang ya. Konflik ada yang ya, kalau konflik negara itu yang besar ya, yang kasus besar. Tapi yang kecil-kecil juga, misalnya terkait dengan tadi ya ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana kenyamanan masyarakat orang-orang Indonesia ada di sana ya, di luar negeri juga ada tempat untuk
memberikan pengaduan, memberikan pertolongan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan orang-orang di sana ya. Karena kalau kita lihat di apa yang terjadi ya, kalau Bapak lihat secara umum itu orang-orang yang ada di Indonesia, orang asing ada di Indonesia itu merasa nyaman ya, bahkan kita hormati ya, kita hargai gitu kan. Kalau ada orang asing ada di kita di Bali, di Jogja itu banyak ya, kalau kita lihat berseliweran ya, bersebaran ya, dan kita dan tidak berani juga mengganggu mereka, bahkan membuat mereka nyaman gitu. Nah, sementara mungkinan orang-orang kita yang ada di sana, ada saja ya kalau melihat di sosial media, di berita-berita itu banyak mengalami kendala malah ya, kasus apalagi misalnya tenaga kerja yang sebagai pembantu rumah tangga misalnya, itu banyak sekali kasus-kasusnya ya, yang tidak diperlakukan tidak secara adil. Nah itu kita, itu fenomena yang terjadi di kita gitu ya. Kita di sana ada juga orang yang banyak ya kerja di Malaysia, di Singapura, ada yang dideportasi, dikembalikan gitu kan. Syarat-syaratnya apa ya, kalau kemarin tahun berapa yang banyak sekali ya kasus-kasus tentang tenaga kerja ini ya, yaitu negara kita di luar perasaan Bapak gitu ya, ada merasa kesusahan gitu. Sementara orang luar berada di Indonesia, mereka nyaman ya. Hanya sekarang saja yang yang menjadi terbalik ya, terbalik. Lihat Bapak kemarin di Jogja itu, biasanya kalau ada orang asing itu kan kita ya pengen ketemu, pengen foto gitu ya, pengen nyapa, kalau yang bisa bahasa Inggris kan nyapa gitu, dan senang kalau kita foto gitu kan. Kalau kita jalan ke keraton di Jogja itu banyak sekali turis-turis ya, terus kita minta foto, senang. Kalau sekarang masa pandemi terbalik ya, begitu melihat orang asing kita semuanya minggir ya, karena kemarin dianggap sebagai penyebar ini ya, penyebaran yang COVID-19 ini ya. Nah, itu juga sempat ada membalik kondisi keadaan ya, tadinya dihargai bahkan sekarang mendekat pun kita merasa takutan gitu kan ya, karena melihat dari berita-berita yang dari luar, justru penyebarannya dari asing ya gitu. Nah itu ya. Nah, balik lagi kita ke diplomasi tadi ya, dari jadi sebagai alat negara, kemudian untuk menyelesaikan konfliknya ya, untuk menyelesaikan konflik ataupun kondisi-kondisi lain yang ada di dalam satu negara itu ya, sehingga kita merasa nyaman tinggal di sana gitu. Nah, diplomasi ini tadi yang Bapak sampaikan ya, adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang yang disebut diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional ya, yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, perdagangan. Ya, ini ya. Budaya, ekonomi, dan perdagangan ya. Budaya, ekonomi, dan perdagangan ini yang sering kita sering kita lihat di berita-berita ya, di sosial media dan lain-lain ya. Tiga hal itu ya terkait dengan kebudayaan kita. Misalnya kita ke luar negeri ada festival budaya, ataupun kita lomba-lomba ya, lomba-lomba budaya juga, kita melibatkan seorang diplomat ya. Kemudian di bidang ekonomi ya, ekonomi, Menteri Ekonomi misalnya mengadakan lawatan ke luar negeri, juga
menggandeng ya seorang diplomat ya, sehingga bisa lebih cepat untuk apa yang kita maksudkan misalnya dari negara Indonesia, keinginan kita yang ingin dikerjasamakan dengan luar negeri. Juga perdagangan ya. Nah, ini perdagangan ini yang juga menjadi sesuatu yang krusial ya, karena kita terkait ekspor impor juga itu kan seperti itu ya. Jadi kita kadang-kadang harus bisa memberikan ini ya, pemerintah memberikan peluang juga untuk orang-orang Indonesia. Misalnya kalau kita pada saat kita panen, ya mungkin jangan mengekspor yang sama dengan impor ya, impor yang barang-barang yang hasil sama dengan hasil kita. Jadi kita bisa kalah ya, karena dari luar negeri kan dengan dengan yang banyak ya, dengan persiapan ataupun ini yang banyak ya. Jadi dia bisa membuat misalnya perkebunan saja ya berhektar-hektar, kemudian pertanian juga seperti itu karena dia menggunakan teknologi yang lain-lain. Sementara kita yang tradisional misalnya padi, palawija dan lain-lain, nah begitu panen ekspor di sana, kita mengimpor ya, mengimpor barang-barang di luar negeri, jadi yang kita jadi anjlok. Nah itu juga kan orang di bidang perdagangan, mungkin Menteri Perdagangan juga perlu melihat itu ya. Jadi bahkan peluang-peluang seperti itu ya harusnya menambah devisa kita, penghasilan di negara kita. Nah, justru kebalik nanti ya, karena penghasilan kita tadi tidak bisa dijual, misalnya tidak diedarkan di Indonesia karena kalah dengan produk-produk luar. Nah itu juga jadi pertimbangan kan. Nah, jadi 3 hal itu ya yang menjadi biasanya diplomasi itu akan dilakukan dengan antar negara ya. Jadi perdagangan, ekonomi dan budaya ya. Yang selanjutnya kita mungkin bisa ini ya, bisa kita lihat dari masih konsep dulu ini ya, nanti kita diskusikan yang lain-lain dengan syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilengkapi oleh seorang diplomat, nanti kita diskusikan bersama. Nah ini Bapak masih terkait dengan pengertian tadi ya. Nah di KBBI juga diplomasi juga diartikan sebagai urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Resmi ya. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaran wakil-wakilnya di negara lain. Ya, tadi ya. Jadi secara resmi, kemudian juga wakil-wakil dari negara lain ya. Menyiapkan wakil-wakilnya ya. Ya tadi yang dianggap sebagai diplomat tadi ya. Nah, selanjutnya ini fungsi diplomasi secara umum adalah menyediakan perundingan, perlindungan, perlindungan ya, penyelidikan, perundingan, perlindungan, penyelidikan ya. Oke, kemudian penjelasan ya, penjelasan sampai peningkatan interaksi dalam sebuah hubungan ya. Interaksi hubungan negara ya, misalnya dalam sebuah hubungan ya, terutama di negara ini menurut David W. Ziegler ya, 1984. Kamu GPMF-nya siapa usulannya? Kemarin masih kemarin masih berkah Ibu. GPMF yang sekarang harus serius karena 2022 kita harus. Sebentar ya, di mana Bu? Jadi
Harus dari prodi enggak? Ya terserah, pokoknya yang pilih yang kamu bisa dianggap kerja harus dari prodi. Kalau nggak dari prodi ya, ya si polis itu Bentar ya. siapa saya lupa. Hmm. Ini SPI itu Santoso. Hmm. Orangnya. Jadi kerjanya gak banyak itu, orangnya harus serius karena persiapan untuk orang. Ya. Ya Pak ya? Ya Bu, nanti carikan. Ya. Salam ya Pak. Masuk belum ya? Pak Sayuti. Oh Pak Suyuti kebetulan beliau masih sakit. Oh, sakit. Iya. Rumah. Mungkin bisa langsung ke rumah. Ya. Kasih ya. Ya. Salam. Ya maaf ya ini di kampus jadi di prodi Bapak ya banyak yang ini ya mungkin menanyakan atau apa tadi yang minta informasi ya. Oke baik itu ya. Jadi tadi ada dari salah satu tokoh ya ini dari David W. Ziegler mengatakan bahwa ya diplomasi ini adalah perundingan, perlindungan, penyelidikan, penjelasan, yaitu lebih lengkap lagi ya. Kalau tadi bidangnya mungkin bisa bidang kebudayaan, ekonomi ataupun perdagangan ya. Tapi ini diplomasi itu yang menyangkut tentang apa tadi ya perundingan, kemudian perlindungan ya. Tadi kalau kita ada di orang-orang Indonesia di luar sana ya, butuh perlindungan, nah itu diplomat nanti yang bisa menjadi penengahnya, menjadi tempat kita mengadunya ya. Kemudian juga penyelidikan ya. Nah, ini biasanya kan antar kita dengan negara dengan kemungkinan ada kasus apa ya, ada orang-orang Indonesia yang tersandung kasus korupsi misalnya, kemudian lari ke negara lain ya, kemudian dicari, kita juga penyelidikan atau orang asing yang ada di Indonesia kemudian melakukan pelanggaran, begitu lari ke salah satu negara ya, diplomasi juga mungkin diplomat bisa memberikan informasi itu ya, menyelidiki ya, walaupun itu tugas dari pihak keamanan, tapi secara tidak kemungkinan ya informasi ya, misalnya pihak-pihak keamanan yang bekerja di lapangan begitu sudah dapat juga informasinya kita bisa didapat dari diplomat misalnya. Ya, itu hal-hal yang ini ya, yang secara umum nih Pak sampaikan. Jadi diplomat adalah proses atau seni dari perundingan, yang bernegosiasi, lalu kemudian tadi bidangnya ekonomi, perdagangan, kemudian budaya ya, dan secara lengkap diplomasi tadi ya, selain perlindungan juga perundingan, perlindungan, penyelidikan ya, dan masih banyak lagi ya. Kemudian penjelasan, ini menjelaskan kondisi seperti kemarin misalnya kita ada pandemi kemarin kan ada orang kita di luar ya, lalu kemudian kita meminta informasi
bagaimana kondisi orang-orang kita di luar juga, itu berarti kan kita ya bisa langsung menanyakan kepada diplomat ya. Atau misalnya pemerintah ingin mendapatkan data, ya, itu bisa meminta ya datanya dari seorang diplomat. Baik itu. Nah, kita sekarang coba kita bahas bersama ya. Sekarang syarat ya. Syarat untuk menjadi seorang diplomat ya. Nah, apa saja? Mungkin bisa di sini ada ya, di materi kita ada. Kita tolong dibacakan saja oleh siapa ya. Ini salah satunya, kita Bapak Acak. Kemudian kita kritisi bersama ya. Apa saja yang syarat, kemudian juga bahkan sampai berapa sih pendapatannya gitu kan. Terus kemudian siapa saja yang bisa menjadi seorang diplomat, kemudian lembaga mana yang resmi ya menjadi yang hubungannya dengan diplomat. Nah, mungkin kalau kementerian apa ya. Nah, itu kita coba lihat di konsep bersama ya. Ini mungkin dengan dibacakan saja lah. Wahyu Tri ya, silakan Wahyu Tri. Kita acak di situ ya, cari syarat untuk menjadi seorang diplomat. Wahyu Tri ada? Wahyu Tri Khairani. Ada? Ada Wahyu? Gak ada Wahyu ya? Ini aktif apa enggak ya? Ya sebelahnya. Sonya ada? Ada Pak. Ya udah, coba ya. Syarat untuk menjadi seorang diplomat bisa di konsep itu yang Bapak kirim itu ada. Coba bacakan aja, ada dari pendidikannya apa saja gitu ya. Mungkin bisa screen share dulu ya. Ya, screen share, kemudian buka. Ada nggak di situ? Silakan cari syaratnya di mana tuh, ada nggak? Sebenarnya bisa saja kita cari di itu ya. Oke, di paragraf. Oke, itu ada ya. Nah, ya ini bisa. Oh. Ya, ini mungkin ya di paragraf yang ini. Coba. Nah. Yang ini Pak, yang diplomat adalah istilah umum. Iya, dari situ aja satu paragraf. Diplomat adalah istilah umum yang mengacu pada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili kepentingannya di negara asing. Seorang duta besar biasanya adalah kepala diplomat atau lebih tepatnya diplomat peringkat tertinggi yang dikirim ke negara asing. Untuk formasi terbanyak yakni jabatan fungsional diplomat, persyaratannya harus merupakan lulusan salah satu jurusan berikut: S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum atau Hukum Bisnis, S1 Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan atau Ilmu Ekonomi atau Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, S1 Komunikasi atau Hubungan Masyarakat atau Manajemen Komunikasi atau Ilmu Komunikasi, S1 Sastra Arab atau Sastra Cina atau Sastra Inggris atau Sastra Jepang atau Sastra Korea atau Sastra Rusia. Pendidikan strata 1 Hubungan Internasional merupakan langkah awal untuk menjadi seorang diplomat. Pendidikan ini ditempuh dalam waktu 4 tahun. Ya, oke, situ aja dulu ya. Baik ya. Itu kalau kita lihat dari mana tadi? Ininya apa? Ya kebanyakan dari apa ya, sastra ya, sastra Arab, Inggris, Jepang, Korea, dan
salah satu syarat mutlaknya ini pasti bahasa ya. Salah satu syarat mutlaknya harus bisa bahasa minimal bahasa Inggris ya, bahasa dunia itu. Jadi memang apa ya, kalau ada yang ingin cita-cita ingin jadi diplomat, ya itu tadi ya. Tapi memang ada ini ya, ada jurusan hubungan internasional ya. Satu hubungan internasional ya, hubungan masyarakat, manajemen komunikasi terkait dengan ya kerjasama itu ya, hubungan internasional ya. Itu ya sudah jelas ininya kan, sudah pasti yang dipelajarinya terkait dengan bagaimana ya kerjasama, bagaimana dengan mungkin bernegosiasi dan dengan negara-negara luar ya. Ilmu hukum ya, hukum bisnis ya, ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi studi pembangunan. Nah selebihnya yang tadi ya, sastra Arab, Korea, Inggris. Nah, ilmu perpustakaan nggak ada ya. Ilmu perpustakaan satu-satunya jalan ya harus apa ya tadi ya, sastra bahasanya ya. Saya pikir kalau dari bidang apapun ya, Anda tahu kalau sekarang kadang-kadang kan ada juga bisa saja ya mungkin nanti mewakili misalnya di bidang budaya gitu kan, bisa saja ilmu dari kebudayaan misalnya, tapi yang jelas tadi bahasanya mungkin diperkuat lah gitu ya, karena harus berhubungan dengan orang-orang di luar ya. Tapi yang resmi tadi ya itu tadi ya, dari beberapa jurusan yang biasanya kalau kita ada bukaan ya, ada penerimaan pegawai, nah, mungkin itu ya, terkait dengan hubungan internasional, dan bahkan mungkin ada tes untuk menjadi seorang diplomat ya, ada ya kalau kita cari-cari informasi. Nah ya Bapak pikir itu ya harus selain ya kita juga mungkin bisa saja ada kemungkinan memang itu bukan bidang kita ya, tapi sekarang kadang-kadang ada kan biasanya ada yang ini khusus ya, kemudian juga ada pengembangan, mungkin bisa saja nih nanti kalau kita pengembangannya di bidang budaya, bisa saja cari dari sastra yang budaya misalnya, dari jurusan terkait dengan budaya misalnya kan, itu bisa saja ya. Tapi ya memang ini hak resminya untuk bagi mereka yang punya S1 yang seperti ini ya, minimal S1 ya, S1 sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Korea, yang kemudian bahkan ini ada hukum ya, hukum bisnis, tapi ya hukum bisnis ya, mungkin untuk perdagangan ya, ekonomi pembangunan untuk perdagangan, ekonomi, berarti ini kan menaungi yang tiga ini tadi ya, bidang kebudayaan, bidang sastra, bidang budaya. Nah, kalau kebudayaan bisa saja orang-orang yang punya sastra ini ya, sastra ini bisa. Terus kemudian ekonomi ini ya untuk perdagangan ya, perdagangan dan ekonominya ya, hubungan internasional. Nah, ini terkait, bahkan ini lebih itu lagi ya, untuk kerjasama ya. Oke, itu ini ya. Ya, makasih nih siapa tadi Sonya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba bentar ya, ini yang terkait dengan fungsi ya, fungsinya ya, fungsi dan apa sih tujuannya punya dibentuk diplomat itu. Coba Akmaludin ada? Akmaludin ada ya? Ada Pak, ada Pak. Ya, coba cari di materi tadi ada fungsi dan manfaat dari diplomat.
Coba cari. Tadi kan cuma ada selembar, 2 lembar kan itu ya. Dari materi yang dikirim Bapak di e-learning ya, Pak? Ya, coba. Mana itu videonya, gambarnya? Screen share-nya ya. Iya, Pak. Oke. Ada nggak fungsi atau manfaatnya? Coba cari di antara materi itu. Fungsi dan manfaat dari adanya diplomasi. Silakan cari. Di paragraf berapa? Yang Ada nggak fungsi? ini kan, Pak? Iya boleh. Fungsi Silakan. Kami kecil itu kelihatan kalau nggak di landscape ya. Iya, Pak. Fungsi diplomasi Apa fungsinya? secara umum. Ya boleh. Nah, Langsung ya, Pak? kalau di landscape nggak bisa ya? Dimiringkan biar agak ini apa? Agak luas, ini agak ya. Ya. Mana Fungsi di diplomasi. mana itu halaman berapa? Pertama, Pak. Terus ke bawah kayaknya ada yang lebih lengkap lagi, ada nggak? Di paragraf pertama tadi. Iya, Pak. Ada paragraf berapa fungsinya, manfaat atau ini? Di paragraf pertama tadi. Ya sudah, ada apa? Mana tadi? Iya itu fungsi ya. Iya, Pak. Iya tadi sudah dibahas sepertinya ya. Tapi tidak apa, coba sebutkan. Fungsi diplomasi secara umum adalah menyediakan perundingan, perlindungan, penyediaan, penjelasan, sampai peningkatan interaksi dalam sebuah hubungan. Menurut David W. Ziegler 1984 menjelaskan fungsi diplomasi sangat vital dalam mengomunikasikan sesama negara dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Ya. Ya mungkin kita sampai di situ ya. Nah itu mungkin yang ditanda kutip itu yang menjadi ini ya. Jadi apa untuk kita garis bawahi ya, perdamaian dunia ya. Ya. Jadi bisa negara-negara antara negara satu dengan negara lain yang mencapai perdamaian ya. Walaupun kalau kita lihat di perdamaian dunia di PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu menjadi wadah juga ya untuk memberikan karena kesepakatan bersama beberapa negara yang masuk ke negara itu ya, nanti ada kalau misalnya salah satu negara yang ingin berkembang atau ada konflik, nah kita juga bisa memberikan meminta bantuan ataupun menyampaikan keluhan negara kita ke salah satu lembaga negara yang tadi ya PBB misalnya. Tetap saja kita juga nanti seorang diplomat yang bisa menjadikan perwakilan dari untuk Indonesianya misalnya, gitu ya. Oke, baik itu ya. Jadi komunikasikan antar negara-negara intinya untuk perdamaian dunia ya, selain dari yang tadi yang sebagai perundingan, perlindungan, penyelidikan dan penjelasan sampai pada interaksi antar hubungan. Oke, baik, terima kasih itu di ini grafik ya. Siapa tadi? Akmaluddin. Akmal, Pak. Ya, selanjutnya kita juga akan coba ya mengintip ya, menelusur ya. Itu mungkin tahun berapa, tetapi kita juga ingin melihat berapa sih sebenarnya ya, kalau gaji lah istilahnya ya, pendapatan seorang diplomat. Ya silakan ke
Lia ya. Lia, Ayu, Melinda. Ada Lia? Ada, Pak. Ya, coba berapa sih diplomat itu gajinya ya? Share screen ya, Pak ya? Iya, boleh. Ini sudah terlihat, Pak. Ya, sudah. Silakan dibacakan aja ya. Yang menjalankan diplomasi, Menteri Luar Negeri, Duta Besar, dan pejabat diplomat. Gaji diplomat utama atau kelas jabatan 13 yaitu 10.936.000. Diplomat Madya atau kelas jabatan 11 yaitu 8.757.600. Diplomat muda atau kelas jabatan 9 yaitu 5.079.200. Diplomat pertama atau kelas jabatan 8 yaitu 4.595.150 rupiah. Ya, ini ya mungkin tahunnya kita ini ya, tahunnya kita belum ya secara ini informasi yang dapat mungkin kalau kita melihat sekarang mungkin lebih besar lagi mungkin ya. Nah, ternyata kan ini diplomat ini kan sama seperti kita pegawai ya, guru juga ada ini mungkin fungsional ya, karena fungsi ini ya jabatan kayak pegawai negeri juga kan ada tingkatannya, ada golongan. Misalnya kalau dia baru diangkat diplomat pertama ya, sama seperti kita pustakawan juga, pustakawan muda, madya ya, muda sampai utama gitu. Sama seperti dosen juga, kita ada lektor ya. Dosen pertama kali itu asisten ahli, kemudian lektor, lektor ya, kemudian lektor kepala, baru guru besar ya, profesor. Nah, begitu juga dengan guru juga begitu ya, pengawas, peranata komputer, pustakawan, arsip juga seperti ada ada tingkatannya. Dan ya kalau sekarang sepertinya seperti ini ya, sudah rata-rata di 3 itu sudah pasti ya, karena mungkin dengan kurs sekarang ya, kalau gaji 3 juta itu ya cukup untuk makan 1 tahun ya, 1 bulan ya, 1 bulan 3 juta itu kadang ya pas-pasan, berarti sehari 100, sehari 75, akhirnya ya minimal seperti itu. Kalau ini 5 juta wajar lah, di kita mungkin pegawai sekitar 3 jutaan, kalau diplomat ini ya ini sampai 4 jutaan yang paling rendahnya ya, paling tinggi sampai 15 berapa nih, 10 juta ya, 10 juta. Nah itu ya menjanjikan ya sebenarnya kalau kita ingin jadi diplomat ya, lumayan juga itu ya. Kalau sekarang memang ada UMR ya, upah minimum itu ya, ada pegawai itu harus di atas 1,5 juta misalnya, 1.800.000 sama berapa sekarang. Kalau zaman dulu itu Bapak ingat betul, ada ya banyak teman-teman yang tahun-tahun 90-an mungkin ya, berapa atau apalagi tahun 80-an atau 70-an itu orang tidak mau ya jadi pegawai negeri aja, tidak mau ya. Pegawai negeri itu gajinya 50.000 1 bulan. Sementara kalau kita jualan katanya seminggu itu bisa dapat 50.000 zaman dulu ya. Jadi ya ada lebih baik kita jualan saja katanya gitu. Ada yang
ada informasi kawan Bapak tuh, dia pegawai PU ya, apa, tapi berhenti ya, banyak yang tidak mau gitu kan. Nah kalau sekarang ya, ya itu tadi ya, rata-rata sudah, kalau mungkin kalau untuk kaya ya ini ya, tapi kalau kelaparan tidak mungkin ya, pegawai negeri itu sudah mencukupi ya, apalagi misalnya guru ada sertifikasinya, pegawai ada tukin atau remonnya ya, dan dosen juga ada serdos, sama ada serdosnya juga, jadi sudah kadang 2 kali lipat ya. Makanya kalau kita lihat seorang profesor, misalnya dia menjabat ya, profesor misalnya jadi dekan atau jadi, kalau di kampus ya jadi dekan atau jadi kabak, nah itu gajinya berarti 4 kali lipat ya. Jadi kalau gaji wajar lah kalau dia apa katanya profesor gajinya ya 20 juta misalnya. Memang secara logikanya benar. Jadi biasanya dosennya kan misalnya 5 juta, pegawainya sebagai 5 juta. Kemudian serdosnya 5 juta misalnya, sertifikasi dosennya. Kemudian dia menjabat ya kan? Menjabat jadi dekan. Itu 5 juta juga, 1 kali gaji ya. Baru kemudian profesornya 1 kali gaji, makanya 4 kali gaji dia. Jadi kalau dia 5 juta gajinya, ya itu udah 20 juta ya. Nah, ini hanya ini saja ya, hanya untuk apa ya, menelusur ya, melihat kondisi sekarang. Kalau dulu jadi pegawai itu ya mereka masih pertimbangan itu tadi ya, karena tapi sebenarnya zaman dulu ya 50.000 juga bisa cukup ya untuk ini ya. Bapak waktu 96 SMA itu 96 ya, 93 sampai 96 itu 50.000 itu satu bulan ya. Sepertinya cukup 1 bulan itu. Ya kalau ini ya, maksudnya kalau karena merantau ya Bapak dulu SMA saja merantau. Kadang-kadang pulang bawa uang 50.000, cari makan ya, nyari lauk ya apa ya, bisa mancing, bisa apa, zaman dulu Bapak ingat dulu kayak gitu ya. Nah kalau sekarang ya sudah masanya sudah berbeda ya, sudah di kota misalnya sudah ini SMA ya sudah tidak bisa lagi ya, duit 100.000 itu 1 hari gitu kan, 1 hari habis ya kalau kita, apalagi kalau mau ke mall mau kemana lah sudah tidak bisa lagi kita ini ya. Makanya apa ya, ya nilai kursnya kan dulu beli makanan 25 rupiah, dan sekarang sudah 1.000 satu kan, pisang aja udah 500 sampai 1.000 gitu ya, bakwan apa-apa gitu kan. Zaman Bapak dulu masih 25 rupiah ya, atau misalnya di atas lagi itu masih pakai pecahan yang 5 rupiah atau berapa. Nah, ya ini dalam rangka menelusur saja ya, oh ternyata begitu ya, dan apa ada tingkatannya juga ya untuk yang diplomat ini ya, ada yang pertama, kemudian muda ya, madya, terakhir utama ya. Berarti 4 tingkat juga ya. Kalau dia dosen tadi ada pertama ini asisten ahli, kemudian lektor kepala, madyanya ini, utamanya ini guru besar. Kalau guru juga seperti itu ya, ada guru muda, guru madya, guru utama gitu. Kalau Bapak dengar-dengar itu kan ada pengawas, kemudian pustakawan ada pertama ya, pustakawan pertama, pustakawan muda, madya, utama ya. Begitu ya, ada tingkatannya. Oke. Baik, yang selanjutnya kita akan coba ini ya. Ya, terima kasih itu. Ini ya, siapa tadi? Siapa tadi yang bacakan tadi? Lia. Lia tadi ya. Iya. Tapi kalau ini menanya Pak, Ya. kalau misalnya kan jadi diplomat, itu kan yang kita Mana baca kameranya? tadi gaji utama kan Pak ya? Kameranya mana? Gimana tadi? Kalau yang kita baca tadi kan gaji utama ya Pak ya. Kalau Kameranya misalnya mana? jadi diplomat itu dapat itu nggak Pak? Fasilitas nggak Pak? Gambarnya mana dulu? Lia, kamu gambarnya mana? Ya Pak, sebentar Pak. On cam ya Pak? Ya.
Ya, gimana tadi? Kalau diplomat tadi? Kalau diplomat itu dapat itu nggak Pak? Fasilitas nggak Pak? Kan yang kita baca tadi itu gaji utamanya, gaji pokok. Ya, Fasilitas ya negara baik. gitu Pak. Nah, fasilitasnya ya. Ya. Ya, biasanya apa ya? Seperti kita di pegawai-pegawai lain juga ada yang apa mendapatkan fasilitas tambahan ya. Kalau karena diplomat ini di luar negeri, Bapak pikir juga mungkin dari tempat apa ya, tempat tinggal di sana juga biasanya menyediakan ini ya, pasti di luar dari situ ya sudah disiapkan. Karena bukan hanya itu ya, kemarin Bapak malah mahasiswa ya. Kalau biasanya kalau lembaga terus kita mengirimkan apa ke luar negeri, apalagi ke luar negeri ya. Kita kemarin di UIN saja, Bapak ingat dulu masih bahkan untuk mahasiswa ya, mahasiswa ada dibuat INPAS ya, Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana. Jadi begitu selesai mau kuliah, nah di Syarif Hidayatullah di Jakarta itu Bapak berapa kali ke sana tuh ada ada tempat ya, fasilitas untuk siapa yang mau kuliah di Jakarta gitu kan. Dulu ya, kalau sekarang nggak tahu sudah kayaknya sudah tidak ada lagi ya, sudah masa kakak tingkat dulu ya, rombongan Pak Majirin, Pak Kusnadi, Pak Sapat, Bapak ingat betul yang ke Jakarta. Nah itu dikasih fasilitas tempat gitu ya. Ini sebagai apa ya, yang mahasiswa yang dikirim ke sana gitu kan. Apalagi misalnya ini seorang diplomat yang memang tempat tinggalnya di sana, Mbak pikir juga pasti ada ya. Dan itu biasanya di yang kita sebutkan yaitu gaji ininya saja ya. Nah, jadi mungkin kalau dia ya kita tidak secara persisnya tidak tahu ya, tapi Bapak yakin itu ada ya. Sementara kita di sini aja misalnya kalau kita pegawai di Indonesia, nah misalnya ada motor dinas, ya ada rumah dinas. Kalau dulu di UIN itu pegawai dosen itu sudah ada rumah dinas ya. Dulu di belakang yang sekarang jadi Rusunawa itu, dulu tempatnya apa mes ya, tempatnya ada rumah-rumah bagi pegawai ya. Zaman dulu seperti itu ya. Lalu kemudian berkembang mungkin ada ya. Dulu Bapak ingat waktu masih di Fakultas Adab ya, yang mantan rektor Pak Siroji itu kan pernah nyuruh Bapak gitu yang ini apa, bayar pajak. Ini Pak Mul bayarkan pajak apa ya? Bukan pajak, malah listrik ya, bayar listrik gitu. Listrik di Pak Jo kan dulu kan kalau bayar listrik di pusat ya. Jadi Bapak dikasih lah apa ini apa, ada kayak kutansi gitu kan. Nah, Bapak enggak baca lagi itu kan. Udah Bapak bawa aja ke tempat antrian. Kalau dulu bayar listrik kan antrian ya, kalau sekarang pakai handphone ya. Terus kemudian dipanggil satu-satu ya. Terus Bapak ini kok nama Pak Siroji nggak dipanggil-panggil gitu. Dulu Pak mantan rektor kita ya. Rupanya yang ini itu zaman dulu kan nama-nama mungkin daerah-daerah ini ya, namanya orang Cina gitu ya. Tsinghua apa gitu ya. Nah, kata Bapak dipanggil, kok udah dipanggil-panggil sampai kertas terakhir, ternyata ini ya punya apa di perumahan dulu, karena mungkin awal-awal dulu di kita ini kan banyak orang-orang ini ya, mungkin perumahan masih beli dari daerah dari orang-orang yang Tionghoa juga, jadi namanya masih nama orang Cina ya. Jadi Bapak sempat kebingungan itu. Nah itu fasilitas juga ya, fasilitas untuk para pegawai. Kalau sekarang kalau dekan ada mobil ya, rektor, apa ya, kabak perpustakaan sudah ada gitu, fasilitas juga ya. Kemudian kalau rumah kayaknya sekarang nggak ada ya. Tapi kalau di luar negeri, Bapak yakin ada itu. Jadi ataupun kalau misalnya ini ya tidak ada suruh sewa, mungkin pasti ada dilebihkan dari gaji utamanya. Biasanya kalau yang ditampilkan tadi itu gaji utamanya. Dia tertera di SK ya, gajinya sekian gitu. Bahkan dari itu juga mungkin masih ada lebih ya, ada apa? Bisa tunjangan keluarga gitu kan. Misalnya fasilitas untuk
eh, apa ya, pulang pergi ke negaranya misalnya kan. Kalau dalam 1 tahun misalnya, kan biasanya ada di SOP-nya ya, ada standar operasionalnya. Ini misalnya kita ditugaskan di sana, terus nanti dalam 1 tahun ada dikasih kesempatan untuk pulang 1 kali, mungkin bisa aja tambahan itu ya, tambahan apa fasilitasnya. Kemudian tempat tinggal, kemudian kendaraan pasti dikasih. Mungkin dalam ngurus-ngurus perizinan untuk visa, untuk paspor dan lain-lainnya, nanti perpanjang dan lain-lain juga ada yang mengurusi misalnya dari negara Indonesia-nya. Ya, kalau yang tadi ditampilkan itu khusus untuk ininya saja ya, gaji pokoknya gitu kan. Dan biasanya tertera di dalam SK gitu ya. SK diplomat utama misalnya gajinya 4 juta tadi kan. SK diplomat apa tadi madya berapa tadi kan. Nah, itu secara ini saja itu yang sudah tertera di dalam ini dalam SK biasanya gitu ya. Sementara untuk yang lain-lainnya ya fasilitas untuk di sana mungkin bisa tapi biasanya di awal itu sudah dikasih ini ya, kasih kalau kita tinggal di sana ini fasilitasnya itu rumah, mobil dan lain-lain. Makanya orang itu kadang-kadang kalau yang kerja di luar negeri dia bahkan gajinya justru malah banyak seserannya gitu ya. Ada seseran maksudnya ada kegiatan gitu ya, tambahan-tambahan di sana itu juga kan istilahnya tambahan dari penghasilan. Kalau orang kadang ditanya tugasnya di luar ya, terus kemudian dia bahkan gajinya itu tidak dipakai-pakai gitu, cuma hanya untuk ini aja ya, karena ada tambahan-tambahan lain, ada fasilitas-fasilitas lain. Negara-negara yang dari negaranya bahkan mungkin dari pihak sponsor ya. Nah, kalau ada pemerintah kerjasama dengan Bank Indonesia misalnya ikut mensponsori ya, karena ini artinya sebagai kewajiban ininya misalnya bisa saja ya, ini dari ternyata untuk 1 tahun tempat tinggal, nah ini Bank BI yang handle misalnya kan, nanti dari Garuda Indonesia mobilnya misalnya dari apa. Jadi itu ya biasanya kalau ke jenjang jabatan seperti itu ada fasilitas tambahan ya, fasilitas tambahan. Begitu ya. Ini siapa? Siapa tadi? Ya, Lia ya. Oke. Iya Pak, terima kasih. Ya, baik ya. Ini yang terakhir ini Bapak lihatkan di sini ada ini ya Coba Bapak cek ada laman website yang hanya melihat sekilas saja ya. Ini nanti Bapak cek coba ya, bisa kayak ini di copy bisa nggak ini? Oh, bentar ya. Oke. Ada ini coba ini dari salah satu, ini catat dulu ya. Mana tadi yang ininya alamat websitenya. Ini hanya sebagai menelusur ya. Nah ini Wikipedia Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ini bisa di copy nggak ini ya? Oh bisa ya. Coba ini Bapak copy ya. Kita cek ini ya. Coba ini Bapak aja sekalian aja. Kita hanya cuma melihat saja ya. Melihat sekilas laman itu ya, laman Kedutaan Besar Indonesia ya. Oke, sini ya. Ada nggak ini ya? Ya, Kedutaan Besar. Oh, ini dari Wikipedia, pengertian ini aja ya. Ya, artinya dari sini kita bisa melihat
Nah ini ya, perwakilan daftar duta besar Republik Indonesia, misalnya kita ada di negaranya ini ya, ini negara Afrika Selatan, ini mungkin ya, merangkap, ya, ini up to date, kemungkinan masih up to date ini ya. Nah jadi kita ada wakil-wakil dari, betul ini seluruh negara ada ya. Ya, Abdul Qadir apa nih, betul nggak ini? Ya, kemungkinan ya, Nana Yuliana misalnya di Kuba. Ini ya, 2020. Ini emailnya apa nih? Websitenya ya. Ini sudah ada websitenya malah ya, merangkap derapnya. Oke. Australia ya, Damar Jumala. Mungkin dari ini ya. Ini daftar duta besar Republik Indonesia. Betul berarti ya, kita mewakilkan orang-orang kita ke luar negeri. Kemudian mereka itu nanti tinggal dilihat tuh diplomat mana itu, muda, madya atau utama gitu ya. Jadi tinggal di Arab nih ya. Abdul Aziz Ahmad ya. 25 Oktober 2001. Organisasi Kerjasama Islam nih ya. Ini websitenya ya. Anggota yang perwakilan ya, Oki, Maroko ya. Ya ini hanya sebagai contoh saja ya. Berarti kan seluruhnya ada ya. Kemudian apalagi daftar duta besar negara yang sudah, ini sudah tidak adanya juga bahkan ini ya disebutkan. Oke, itu ini ya, nanti bisa ditelusur lah ya bagaimana para diplomat, kemudian duta besar yang ada di luar. Kemungkinan kalau kita sekarang mungkin belum butuh ya, siapa tahu satu saat ada yang punya rezeki bisa keluar ya, keluar negara Indonesia. Nah tentu penting ya untuk berhubungan dengan mereka, atau misalnya kita betulan nanti diamanai jadi pejabat dan lain-lain, mungkin bisa lebih jelas lagi ya secara langsung melihat secara nyata tentang diplomasi atau diplomat ini ya. Baik, itu saja mungkin ya untuk hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ini ya. Tadi diskusi sudah, pertanyaan juga sudah ya, kayaknya sudah ada. Kita sama-sama dengan baca basmalah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya silakan kalau mau live ya. Ini jam 11 Bapak ada ketua penguji juga, ada yang ujian nakasah kayaknya. 5 menit lagi. Baik, terima kasih ya. Oke Pak, makasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.